Halo teman-teman semua, selamat malam. Ini kita nunggu dulu kali ya, nunggu ramean dikit, baru kita mulai. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat-sehat ya teman-teman semua. Nah, coba kita cek dulu. Oke, teman-teman kita nunggu ini lewat 1 menit, mungkin 7 lewat 3 kali ya. Kita nanti langsung mulai aja. Ini kita nunggu bentar lah ya, biar rame, biar banyak orang gitu. Nanti kalau misalnya masih dikit kayak takut krik-krik aja gitu kan. Tapi gimana nih teman-teman, sudah pada makan malam belum ya? Sekarang sih harusnya udah jam-jam pada makan gitu kan. Semoga teman-teman semua udah makan dan juga selalu sehat ya teman-teman. Nah ini kita masih nunggu juga. Kayaknya kalau dilihat-lihat nih, Bang Fagihnya kayaknya belum join di room. Jadi kita bisa nunggulah bentar lagi. Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun teman-teman berada, dan yang perlu diingat bahwa di masa-masa seperti ini harus selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada agar situasi sekarang pandemi bisa segera berakhir. Nah, teman-teman, kembali lagi bareng gua Serafin Firman. Kita kembali ngobrol-ngobrol lagi di acara Miner Story, cerita para miners episode 2. Nah, kalau di episode sebelumnya kan kita udah ngomong nih tentang suka duka di industri tambang gitu. Nah, kalau sekarang kita coba mundur lagi nih. Kita coba ngobrol tentang peluang karir di industri tambang. Setelah nanti teman-teman lulus dari teknik pertambangan, nanti teman-teman tuh bisa berkarir jadi apa gitu. Misalkan kalau sekarang mungkin teman-teman banyak yang decide, kayak saya sekarang juga kan memilih jalan lain gitu kan. Dan di tambang itu banyak gitu pilihannya untuk misalnya nanti teman-teman berkarir. Dan malam hari ini saya nanti seperti biasa tidak sendiri. Saya nanti bersama 2 orang teman saya, alumni dari Teknik Pertambangan juga. Nanti ada Bang Fagi dari Teknik Pertambangan angkatan 2012 dan juga ada Valerie dari Teknik Pertambangan angkatan 2013. Dan nanti kita coba ngobrol banyak lah mengenai peluang karir setelah nanti lulus di Teknik Pertambangan. Nah, ini kita langsung saja ya. Yang pertama kita langsung undang. Di sini udah ada, coba kita panggil dulu ya, panggil Bang Fagi. Oke, kita invite dulu. Nah, kita lagi nunggu Bang Fagi sebentar ya teman-teman. Halo Bang Fagi, selamat Halo, malam. Halo, halo halo malam bro. malam. Kedengeran Halo, nggak suara apa gue? kabar? Dengar, dengar, dengar. Apa kabar Bang? Sip, sip. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lu Oke, gimana kabar? oke. Sehat, Rim? Sehat Bang, sehat. Nah, sekarang lagi di mana nih Bang? Lagi di site kah atau di mana? Kebetulan lagi offside, lagi cuti nih, Oh lagi di gitu, rumah. oke, seru-seru, oke. Nah Bang, jadi malam ini nih kayaknya banyak nih teman-teman di luar sana yang penasaran gitu kan. Setelah setelah di teknik pertambangan, setelah lulus nanti tuh bisa jadi apa gitu. Nah jadi di malam ini Oke, kita coba ngobrol santai aja Bang. Kita ngobrol oke, oke. santai peluang berkarir di industri tambang. Bang Fagi juga kan sekarang di industri tambang gitu kan. Jadi bisa Ya, sharing mengenai pengalaman Bang Fagi sendiri gitu berkarir beberapa tahun di industri tambang. Nah, dan kita nggak cuman ini Bang, nggak cuma berdua. Nanti ada satu lagi nih teman kita. Ada Valerie dari Teknik Pertambangan 2013 yang nanti juga bisa sharing banyak tentang bagaimana kehidupannya setelah lulus dari Teknik Pertambangan. Nah, langsung saja coba kita panggil Valerie, coba kita undang dulu. Nah, ini kita lagi nunggu Valerie bentar. Oke, harusnya Valerie udah join sih. Bentar ya Halo, teman-teman. Hai Val, halo Val. hai Hai semua. hai Val. halo, halo. Halo Val, apa Kedengeran kabar nggak Val? suara Sehat? saya? Sehat, puji Tuhan. Kedengaran kok, Lu kedengaran gimana, Vim? Val, kedengaran.
Wah, mantap. Sehat-sehat. Nah, sekarang di mana, Val? Lagi di rumah karena WFH kan. Halo, Val. Oh, Halo, gitu. kedengeran nggak? Oh, gitu. Oke, oke, oke. Kedengaran kok, kedengaran. Oh, lagi WFH, tapi aman ya, Val ya? Semuanya lancar-lancar. Kayak karya-karyanya Aman, semuanya lancar ya? aman puji Tuhan. Thank you, thank you. Oke, oke. Nah, Val, jadi malam ini kan kita mau ngobrol nih tentang apa ya, setelah lulus dari teknik pertambangan, kira-kira jadi apa gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, perlu ini kali ya, memperkenalkan diri. Di sini tuh ada Bang Fagi, dari teknik pertambangan angkatan 2012, dan sekarang berkarir di Orica ya Bang ya, jadi blasting Ya, engineer. Benar kan ya Bang? ya. Nah, dan juga Betul. Valerie ini seorang penulis dari beberapa novel bestseller gitu. Kalau misalnya di mana-mana pasti lihat novel-novel Valerie selalu di paling atas gitu di toko-toko buku gitu. Dan yang menarik bahwa ternyata Valerie itu dulunya adalah jurusan berkuliah di jurusan teknik pertambangan, dan kita harus cerita banyak sih Val bagaimana prosesnya sehingga sekarang Valerie bisa berkarir di industri kreatif gitu. Nah, kalau ini nih Bang, kalau Bang Fagih nih gitu kan, dulu tuh kenapa Bang akhirnya memilih untuk berkuliah di teknik pertambangan dan juga milih Trisakti pula? Ya, sebenarnya kalau kuliah gitu, awalnya kalau jujur-jujuran gitu kan, awalnya sih memang pengennya Hmm. kayak bukan di pertambangan karena nggak pernah tahu pertambangan itu apa gitu kan, dan nggak ada keluarga juga yang mungkin kayak kerja gitu ya, kerja di pertambangan tuh nggak ada gitu. Akhirnya ya udah coba, oh di Trisakti ternyata ada nih. Awalnya cuman nyoba sih gitu kan, kayak oh pertambangan, oke deh, coba deh apply deh gitu kan, coba deh daftar gitu. Oh ternyata keterima ya, jalanin, baru tahu tentang tambang ya setelah kuliah gitu sih. Oke, oke. Nah, kalau Valerie gimana tuh, Val? Maksudnya kalau teknik pertambangan kan mungkin identiknya dengan dunia para cowok gitu kan. Nah, seorang Valerie gimana akhirnya memilih teknik pertambangan gitu? Kalau ini nggak apa-apa kan yang ngomong gue ya. Iya, iya. Kalau gue sih pas Santai-santai pokoknya. kalau gue sih pas milih pertambangan awalnya karena dulu ngerasa kuliah di pertambangan tuh keren ya pas zaman-zamannya SMA, kayaknya seru deh bisa Wow. kerja di lapangan. Terus habis itu juga Oke. lokasi kerjanya sih yang menarik karena kan waktu itu gue pengen banget ada di luar Jakarta gitu, bisa kerja di luar Jakarta. Makanya Oke. tertarik banget pengen ikut teknik pertambangan. Terus habis itu ngecek-ngecek mana yang dibuka swasta, dan ternyata Trisakti. Makanya gue langsung tes ke situ dan puji Tuhan lulus gitu. Oke, oke, seru-seru. Nah, kalau misalnya nih kita ngomongin di apa ya, seputar dunia perkuliahan gitu. Nah, ada nggak sih yang menarik dari Vale ataupun dari Bang Fagih gitu selama dulu di kuliah gitu, kegiatannya kah atau apa gitu yang sekarang benar-benar bisa menunjang karirnya di industrinya masing-masing? Mungkin yang pertama dari Bang Fagih dulu kali ya. Oke ya, kalau buat gue kuliah menarik banget ya, sangat menarik gitu. Oke, oke. Walaupun ya Apa tuh nggak Bang terlalu cepat menariknya? juga kita kuliah gitu kan. Ya gitu macam-macam. Oke. Artinya yang pasti kalau kuliah dapat akademis ya, belajar gitu kan, belajar tentang Oke. akademis, tentang tambang, dasar-dasar tambang gitu. Cuman setelah itu gitu, setelah belajarnya itu yang menarik gitu, yang bisa menunjang gue sekarang di perusahaan, soft skill yang lain-lainnya gitu kan. Karena menurut gue juga, dan setelah gue rasain ternyata nggak cuman harus pintar di akademis aja gitu kan, kita harus bisa Yes, setuju struggle banget. di lingkungan gitu kan. Ya artinya kayak model himpunan, kita ikut himpunan, ikut organisasi yang lainnya gitu, bisa naik gunung dan macam-macam lah. Seru kuliah Trisakti seru. Oke, seru-seru. Banyak gitu ya Bang kegiatan, jadi nggak cuma kuliah aja gitu kan, tapi bisa juga mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan lain yang ternyata bisa menunjang banyak hal di industri pertambangan saat ini gitu ya Bang ya. Betul, setuju banget tuh. Nah, teman-teman, ini kayaknya kita ini bentar ya, ini kayaknya lagi ini, jadi kita kayaknya ini bentar Lagi lah ya, azan dia biar loh. enak gitu. Iya, lagi azan bentar. Iya. Oke, kita nunggu bentar, jeda bentar.
Nah, oke, kita lanjut kali ya, nggak apa-apa. Kedengaran nggak suaraku? Mungkin teman-teman gimana? Kedengaran nggak suara kita? Kedengaran kok. Mungkin teman-teman yang lagi join di live, oh kedengaran. Agak ganggu ya. Agak kencang maksudnya Enggak gitu. kok, aman. Ada suara azan. Iya. Oke, enggak kok, aman. Nah, kalau Vale gimana tuh Val? Kehidupan selama apa ya? Selama kuliah gitu kan di Trisakti, ada nggak sih Val kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal menarik gitu yang kayak apa ya bikin lo semangat gitu kuliah di Teknik Pertambangan Universitas Trisakti? Kalau dulu yang paling gue ingat sih zamannya asistensi ya, karena itu kan bikin gue juga akhirnya bisa ngerasain pengalaman di PL itu beberapa kali kan. Jadi nggak cuma sekali doang, karena ada prosesnya tuh di awal yang tadinya kaget, oh kayak gini ternyata PL. Terus habis itu ketika dibilangin kedua kali, ketiga kali, keempat kali, jadi sadar bahwa memang itu bermanfaat juga buat kerjaan kita sekarang, dan nggak cuma dari PL aja, tapi dari kayak pelajaran mata kuliah yang lainnya. Kayak gue sekarang kan memang lebih fokusnya kan di digital, industri digital kan. Jadi memang kita harus belajar banyak soal analytics, soal angka-angka juga, soal planning strategi, dan itu memang berguna banget sih apa yang gue pelajarin di tambang dulu. Jadi kalau dibilang seru, menurut gue semuanya seru sih, dan tergantung kita aja ngejalaninnya gimana pada saat melakukan proses pembelajaran itu. Nah, Val, menarik nih. Kalau tadi Bang Fagi kan dia kan sekarang di industri pertambangan gitu kan. Jadi apa yang didapatkan pas kuliah, kegiatan-kegiatannya itu ternyata relate banget gitu sama kehidupannya di industri pertambangan gitu. Nah, kalau lu nih Val, lu kan sekarang di industri kreatif gitu kan, yang mungkin agak sedikit berbeda gitu kan dari industri pertambangan. Ada nggak sih Val hal-hal yang dulunya lu dapat di di perkuliahan di teknik pertambangan tapi ternyata berguna banget gitu di industri lo saat ini? Oke. Kalau di tambang itu pas mata kuliah yang paling gue ingat banget itu tuh geotek. Karena dulu pas gue ngejalaninnya kayak awal-awal kok kayaknya susah ya gitu. Tapi ternyata begitu akhirnya dijalanin, terus habis itu juga akhirnya gue terjun ke dunia kerja, gue sadar ternyata banyak banget manfaatnya. Gue kayak ketika dihadapkan pada problem solving, terutama kalau di project-project baru itu kan kita perlu tahu planning strateginya gimana, terus habis itu juga ada perhitungan risk manajemennya gimana. Itu semua gue dapetin ketika gue kuliah. Jadi kalau dibilang dari teknik tambang misalnya di dunia terus habis itu terjun ke dunia kreatif nggak nyambung, sebenarnya enggak sih. Tergantung pertama dari opportunity lo dapat opportunity di mana, terus habis itu kedua adaptasi lo, terus yang ketiga lo gunain ilmu-ilmu yang udah lo dapetin dulu ketika kuliah, sesimpel itu. Nah, menarik nih Val. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih, kayaknya obrolan kita akan menarik banget nih ya sama Vale dan juga sama Bang Fagi gitu. Nah, tapi sebelumnya nih mau ingatin ke teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau nanya ke Bang Fagi ataupun ke Vale, nah bisa banget nih di question box yang ada di bawah. Nanti teman-teman bisa langsung drop pertanyaan apapun ke Bang Fagi dan juga ke Vale. Nah, nanti akan saya baca pertanyaan dari teman-teman, dan juga nanti akan ada 2 penanya terbaik yang nanti akan dapat souvenir dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Nah, selanjutnya nih mau nanya nih ke Bang Fagi gitu kan, yang dulu dari kuliah, kalau nggak salah langsung ini ya Bang ya, langsung kerja di industri tambang gitu. Ada nggak sih Bang hal yang buat lo dulu kaget gitu dari kuliah, tiba-tiba kerja gitu, ada nggak hal yang menarik ataupun yang bikin lo kaget gitu dari industri ini? Ya benar sih. Gua baru lulus sidang Maret kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gue sidang Maret 2017. Aprilnya itu gue alhamdulillah sudah berangkat kerja untuk pertama kalinya gitu ya. April atau Mei gue berangkat kerja. Selang berapa lama tuh Bang dari sidang? Kayaknya mungkin 1 bulan ya. Kurang lebih 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Tapi belum wisudakan ya? Belum wisudakan ya waktu itu ya kalau nggak salah ya? Itu lucunya juga gitu kan. Dilemanya salah satunya itu. Kita anak kuliah,
pikirnya itu adalah wisuda yang Oke. terbaik gitu kan. Artinya gue Ah, harus datang wisuda nih, gue harus bareng-bareng sama teman-teman gue. Otaknya cuma temen, pokoknya main bareng gitu kan. Jadi saat itu begitu, oke, cuman oke. karena pas dapat kesempatan itu dan yang menurut gue dan keluarga juga pikir kayaknya nggak bakal ada dua kali lagi gitu kan. Ada penawaran atau ada Mhm. kesempatan bisa masuk di perusahaan itu gitu. Dan kebetulan juga pertambangan sejalan dengan kuliah gue gitu kan. Jadi oke deh, ambil gitu, merelakan wisudanya gitu. Jadi gue relain wisudanya, harus berangkat ke tempat kerja gitu kan di Kalimantan saat itu, Kalimantan Timur ya, daerahnya Kalimantan Timur. Dan yang paling Mhm. adaptasi sih dengan situasi ya, artinya lo biasa biasa hidup bareng dengan orang-orang yang gak jauh beda umurnya gitu. Tiba-tiba saat lo kerja, Mhm. itu semua campur tuh, mau yang tua banget gitu kan, mau yang muda gitu, mau yang punya basic pendidikan atau tidak gitu kan, itu tantangannya gitu kan. Jadi harus bisa ngeblend sama mereka dengan cepat, bisa Mhm. cepat memaksimalkan diri untuk perusahaan. Dan itu ya kita dapat dari mulai kuliah juga gitu kan, dari kuliah, dari ya kehidupan selama selama di perkuliahan. Oke. Dan Trisakti oke gitu menurut gua, karena Trisakti punya mahasiswa ini cabang sampai dari Sabang sampai Merauke gitu. Di angkatan Iya, gua benar punya banget. anak Aceh, anak Papua gitu kan, semuanya ada. Jadi gue Hmm. bisa belajar adatnya orang setiap daerah itu mulai dari kampus gitu. Dan itu mungkin salah satu keunggulannya Trisakti gitu ya, kalau menurut gue gitu. Trisakti keunggulannya ya karena banyak macam ragam adat istiadatnya di situ, ya lu belajarnya dari mulai kampus gitu kan, tahu watak orang, oh orang ini begini, orang ini begini. Dan di kerjaan itu gue pakai, itu yang pertama kali gue pakai gitu kan. Baru setelah itu ya mengikuti aja gitu kan, gitu bro. Nah, kalau lo dulu pertama kali setelah lulus itu, boleh tahu nggak lo jadi apa gitu di site, di apa di industri tambang? Biar nanti jadi apa ya, teman-teman mungkin punya gambaran gitu kan. Oh, setelah lulus nanti saya bisa jadi ini nih gitu. Oke, benar-benar. Jadi gue pertama kali kerja itu jadi foreman ya, foreman drill Hmm. blast di PT Buma. PT Buma Nah, job Bang, site. sebelum kita lanjut, sorry dulu. Sebelum kita lanjut, ini kan Yes. kayaknya banyak nih teman-teman SMA gitu kan yang mungkin belum mengenal dunia tambang. Drill and Blast itu apa, Bang? Boleh dijelasin dulu nggak? Oke, Jadi biar benar teman-teman benar benar. paham Benar. nih apa drill and blast. Ya, jadi ya drill and blast ini adalah salah satu bidang gitu kan, yang pekerjaannya tentang pengeboran sama peledakan gitu. Jadi kita ngebor tanah atau batu yang sudah ada gitu, yang memang sudah kita disiapkan areanya, kita drill, kita bor, kemudian kita ledakin gitu. Dan hasil peledakannya itulah yang kita ambil gitu kan. Kalau misalkan di batu bara ya kita ambil batu bara, berarti kalau misalkan di mineral ya kita ambil mineral apa yang kita tambang, yang kita mau Nyampe ambil benar. gitu. Emas, perak, tembaga gitu. Jadi gue pertama kerja itu sebagai foreman. Dan dulu selama gue kuliah, yang gue tahu adalah orang lulus kuliah itu harus masuknya lewat GDP gitu ya. Fresh graduate Oke. program lah gitu. Dan beberapa perusahaan seperti itu. Dan gue masuk saat itu kondisi tambang batu bara lagi seru lah gitu ya. Saya bilang lagi Hmm. seru. Dan gue baru tahu ternyata lulusan itu nggak mesti harus lo mulai dari GDP gitu, atau graduate program gitu ya. Orang baru lulus fresh graduate langsung kerja, nah itu nggak mesti begitu ternyata. Karena gue pun masuk dari posisi yang mungkin kalau dibilang posisi yang sudah experience harusnya gitu ya. Cuman karena ya deh coba deh, kita coba masukin gitu. Dan pas gue masukin ya balik lagi gitu ke masa kuliah gitu kan. Kita punya link, kita punya alumni, dan alumni Trisakti juga oke lah ya. Artinya kita punya Oke, oke, jaringan, benar. bisa dihubungin abang-abangnya gitu, bisa ditelepon, bisa dikabarin gitu. Jadi saat itu Oke, oke. berhubungan dengan langsung dengan abang-abangnya, oke kita coba, walaupun pas tes ya udah, kita sebagai yang mau cari kerja, senior kita sebagai yang mau terima karyawan gitu. Jadi fair aja gitu kan. Nggak ada, oh karena lo Trisakti gue harus bantu dan segala macam. Cuman keuntungannya kita punya punya kesempatan lebih lah gitu ya, dibanding dengan yang lain. Kalau menurut gue sih itu bro. Iya, setuju, setuju, Bang. Nah, kalau misalkan kalau tadi kan Bang Pagi sebulan ya setelah sidang itu langsung berkarir di industri tambang gitu kan, jadi drill and blast di bidang drill and blast. Nah, kalau Vale nih gitu kan,
Nah, dulu pas kuliah punya ekspektasi nggak sih, Val, buat kerja di industri tambang? Apa mau langsung, udah saya mau lanjutin nulis buku aja gitu? Kalau gue mau kerja di tambang ya pasti mau. Cuman pada saat itu kan memang di semester-semester akhir ya, semester 6 apa semester 7, memang gue udah mulai kerja. Jadi kerjaan gue yang sekarang, bukan nulis ya, jadi sebenarnya kerja main jobnya gue sekarang itu fokusnya lebih di digital. Dan itu gue udah jalanin dari gue mulai semester 6 gitu. Karena pada saat itu kan pengen bantu-bantu orang tua juga untuk biayain kuliah dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian karena udah kecemplung ibaratnya di dunia digital, lanjut terus gitu. Dan memang walaupun juga ada beberapa offer untuk masuk ke dunia tambang, cuman gue ngerasa memang rezeki gue pada saat itu sampai sekarang adanya di tempat gue kerja yang sekarang gitu. Dan kalau misalnya nulis lagi, sebenarnya juga nulis itu lebih kayak ke hobi sih, ke hobi yang kebetulan bisa menghasilkan gitu. Jadi sebenarnya kayak sampingan aja. Dan ya kalau misalnya memang ada rezekinya di tambang kan juga nggak ada yang tahu nanti ke depannya kayak gimana. Cuman sekarang gue lagi fokus di dunia kreatif, terus habis itu udah enjoy juga, dan gue juga bisa menerapkan apa yang gue pelajarin dulu di tambang ke kerjaan gue. Menurut gue nggak ada masalah sih, dan kayak semuanya balik lagi ke kitanya, semua balik lagi ke apa namanya calon mahasiswanya nanti atau yang udah lulus dapat rezekinya di mana, terus habis itu juga enjoy-nya di mana gitu sih. Ya paling nambahin sih, Nah, dan yang nambahin menariknya sedikit. adalah, oke, sip, lanjut. Benar-benar tuh yang kayak tadi Valeri juga bilang gitu kan, yang disinggung Valeri benar tuh. Ditambah juga kalau kita kuliah di tambang itu kita nggak cuma belajar tambang gitu kan. Sebenarnya ya kita Yes, nggak ada benar. belajar tentang kewarganegaraan, kita belajar gitu. Kita belajar tentang ekonomi, kita belajar gitu kan. Tentang undang-undang kita belajar. Jadi memang sebenarnya adalah Udah hal yang belajar cukup semuanya. luas gitu ya. Betul betul Tinggal betul. dari personnya aja gitu, maunya ke arah mana, mau jadi penambang kah atau jadi yang lain gitu kan. Dan itu pilihan masing-masing sih gitu kan. Iya, dan tambang kan juga nggak Ya, cuman di setuju bang. lapangan aja gitu. Ada yang versi kantornya, terus habis itu juga di bagian-bagian lain, di bagian analisanya gitu. Jadi memang luas banget sih, semua tergantung dari bagaimana kita menerapkan apa yang udah kita pelajarin. Tadi Bang Fabi juga udah mention soal soft skill, ya itu penting sih, tinggal kita translate aja tuh apa yang udah kita pelajarin secara praktek, secara teori ke bidang yang kita kerjain sekarang. Betul, Nah, betul, setuju sepakat. banget sih itu, Val. Sepakat. Kayak dulu tuh misalkan kayaknya kita dulu kan belajar ekonomi juga ya, yang ternyata ketika kita misalkan bangun apa-apa ternyata itu bermanfaat juga gitu. Jadi financial model itu ternyata dipakai gitu kan. Dulu kayaknya pas apa ya, mata kuliah proyek tambang gitu kan, aduh ini ngapain sih, ini ngapain gitu. Dan ternyata pas kita di dunia nyata gitu kan, di karir kita masing-masing, wow, ternyata ini berguna banget gitu. Dan akhirnya apa ya, kayak format-format dari kuliah gitu itu yang dipakai gitu di apa ya, di kehidupan kita sekarang. Nah, lanjut nih ya Val ya. Tadi menarik sih Val, ketika lo akhirnya banyak nulis novel, dan novel lo kan kayak bestseller gitu. Dan yang menarik adalah di beberapa novel kalau nggak salah itu latarnya tuh kayak kehidupan di teknik gitu nggak sih Val, di pertambangan. Benar nggak tuh Val? Iya, Boleh cerita nggak Val gimana ya, akhirnya lo mau nulis itu? oke, memang ada satu novel yang latarnya itu sih, karena ya menurut gue juga selama ini kalau nulis cerita nggak mungkin gue bikin cerita yang, karena fiksi nggak bisa yang jauh-jauh juga kan, kayak yang gue nggak tahu profesinya seperti apa gitu. Jadi gue punya background tambang, gue punya background teknik, ya kenapa nggak gue gunain gitu. Dan ternyata turns out orang-orang juga suka, dan orang-orang juga nanya, ini kuliah di tambang gimana sih gitu. Terus habis itu bisa gak sih gue kuliah tambang juga gitu. Karena sebenarnya balik lagi ke image sih. Jadi kayak dulu-dulu itu image orang-orang ketika kita masuk teknik pertambangan tuh kayak susah banget. Aduh kayaknya berat nih, nggak bisa, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya mau masuk jurusan apapun ya punya sisi beratnya masing-masing gitu. Justru ketika kita benar-benar enjoy, ketika kita benar-benar ngejalanin kuliahnya juga happy, terus dibantu sama teman-teman juga, kalau punya teman-teman yang seru kan kayak
mau sesusah apapun kuliahnya kan jadi nggak berasa karena ada orang-orang yang Iya, setuju. sefrekuensi yang nemenin kita gitu. Jadi balik lagi ke jalaninnya gimana, dan image tambang itu nggak sesusah kelihatannya gitu. Ngejalanin kuliahnya tuh seru kok gitu, dan itu sesuatu yang bisa gue sampaikan lewat novel gue sih gitu. Oke, oke, Val. Nah, itu tadi ya teman-teman. Mungkin di sini udah ada nih kayak teman-teman yang baru lulus SMA dan mungkin bingung gitu kan mau kuliah apa, mau ambil jurusan apa. Nah, teman-teman, apa teknik pertambangan itu seru banget. Nggak serumit yang mungkin teman-teman pikirin gitu. Pokoknya enjoy banget lah. Dan kalian nanti akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman seru dan juga hal-hal seru gitu. Nah, untuk teman-teman kalau bingung mau daftar kemana, silakan daftar ke Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung ke profile @tambang Trisakti dan nanti klik link yang ada di profilnya. Nanti di situ ada beberapa step bagaimana teman-teman bisa daftar di Teknik Pertambangan Trisakti. Dan untuk pendaftarannya sendiri masih dibuka sampai akhir bulan Agustus. Jadi silakan teman-teman cek. Nah, lanjut nih ya. Uh, ke apa Bang Fagi sama Vale juga. Nah, kita kalau misalnya nih ngomongin kan ya industri tambang dulu gitu. Itu kan pasti kayak banyak gitu hal-hal yang mungkin orang kayak wah seru ya di tambang gitu kan. Boleh diceritain gak sih Bang apa sih gitu serunya tuh berkarir di industri tambang gitu? Ya, kalau mau dibilang seru ya seru sih ya. Itu kan terutama untuk memang orang yang udah decide untuk kerja jadi penambang gitu. Itu pasti seru gitu. Dan ditambah dengan pengalaman gue pernah punya pengalaman sebagai pengebor dan peledak di tambang terbuka yang sekarang gue ada di tambang bawah tanah gitu ya. Jadi memang pengalamannya sih seru banget gitu artinya. Dan buatku dari semuanya itu adalah yang paling seru cara menyatu dengan orang-orang di sekitar gitu. Artinya orang-orang yang ada di tempat itu gitu. Karena itu muaranya gitu kan, itu kuncinya lo bisa berkembang atau enggak gitu kan. Dan ya kalau kita bilang, kalau penambang bilang temen di barak itu atau di mes itu adalah saudara kita sudah. Karena kita Yes, lebih benar. lama hidup dengan mereka daripada keluarga kita di rumah gitu kan. Jadi memang ya kalau dibilang seru, wah seru banget gitu. Belajar bahasa daerahnya itu pasti yang pertama gitu kan. Kemudian belajar watak orang-orangnya gitu. Kemudian belajar tentang ilmu penambangannya juga. Masalah lah, diomelin bos lah atau apa gitu kan. Pasti ada gitu semua. Iya, Ada, benar-benar. tapi itu yang serunya sih gitu kan. Jadi memang ya kuliah tambang kalau untuk orang yang memilih kuliah tambang itu oke gitu. Karena ilmunya bukan ilmunya yang sempit, ilmu yang cukup luas. Nggak mau jadi penambang di lapangan, tinggal dalemin tentang ilmu-ilmu yang jadi penambang di kantor, analis atau apapun itu gitu kan. Itu tinggal disesuaikan aja dengan passionnya masing-masing. Cuman kuliah di Trisakti sih oke sih. Ibu Oke kota banget lagi ya. gitu kan. Jadi jangan ragu gitu kan. Di pusat keramaian gitu kan. Akses kemana-mananya gampang gitu. Nah, jadi Rame teman-teman jangan banget. ragu buat daftar di program studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pasti kalian akan mendapatkan beragam pengalaman seru kalian nggak dapat di tempat lain. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, ini kita masih membuka pertanyaan untuk siapapun, untuk teman-teman sekalian yang mau nanya ke Bang Fagi atau juga ke Vale, bisa langsung nanya di question box yang ada di bawah. Di bawah tuh udah ada question box-nya. Silakan drop pertanyaan kalian sebanyak mungkin dan nanti di akhir sesi nanti akan ada 2 penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan kenang-kenangan souvenir menarik dari program studi Teknik Pertambangan. Siapa tahu nanti kan bisa dapat potongan biaya kuliah kan, kita semuanya bisa terjadi pokoknya gitu. Jadi nanya dulu aja. Ngobrol-ngobrol nih sama Bang Fagi, sama Vale. Nah, kalau Vale nih dulu tuh sempat ini nggak sih, Val? Sempat kerja di industri tambang nggak sih atau gimana setelah lulus? Sempat waktu itu di bagian softwarenya, jadi bagian analisa. Jadi waktu itu Hmm. kita pakai analisa satu project. Terus habis itu pakai software Rock Science 2, RS2. Dan itu kebetulan juga berhubungan sama TA gue dulu kan. Jadi kayak begitu dipelajarin terus tuh memang kayak seru karena ya itu tadi kayak yang Bang Fagi bilang, ada yang memang bagiannya di peledakan, ada yang bagiannya di drilling. Kalau misalnya bukan bagian itu ya bisa di bagian lain-lain dimanapun gitu. Dan kalau gue sih memang
dapat pengalamannya dari selama kuliah sampai awal-awal sempat kerja di project itu tuh memang lebih fokusnya ke biotek sih. Jadi kayak gue cukup familiar sama perbatuan. Jadi kayak ya apa namanya itu juga jadi satu pengalaman tersendiri buat gue sih, karena kan sebenarnya kalau kita nggak belajar dulu tuh baca angka-angka di softwarenya itu tuh agak sulit gitu. Tapi ketika kita udah pelajarin, kita udah di brief, terus habis itu udah dilatih juga sama dosen-dosen kita waktu kuliah, jadinya ngerasa kayak oh iya ya, berarti harus kayak gini gitu. Jadi lebih terbuka aja sih mindsetnya soal persoftwarean gitu, soal apa namanya analisa di lapangan gitu. Karena kan sebelum memang jadi PIT, terus habis itu apa jadi proyek tambang kan memang banyak yang harus kita cek, banyak yang harus kita hitung FK-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, oke. Nah, Val, ini ada yang nanya nih. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin ini kali ya saya langsung bacakan nih. Ada dari Juliet MGDL. Ini nanya nih. Kamu nanya, apakah kuliah di teknik pertambangan kita harus pintar banget gitu? Nah, siapa dulu nih yang jawab? Bang Fagi mungkin silahkan Bang. Apakah harus pintar banget nih Bang kalau mau kuliah di teknik pertambangan? Pintar relatif sih ya. Kalau buat gue pintar itu relatif gitu. Yang penting bisa ngikutin gitu ya. Jadi kalau ditanya harus pintar banget, pintar banget mah enggak lah ya gitu kan. Karena orang kuliah namanya kita juga dulu kayaknya enggak gitu. Iya, orang kuliah kan pasti belajar gitu ya. Bukan udah masuk kuliah terus langsung pintar. Jadi nggak masalah menurut gue sih gitu kan. Jadi mau belajarnya ya pas kuliah nanti gitu kan. Belajarnya pas di kuliahan, nggak perlu ya mau pintar banget silahkan, mau yang biasa-biasa aja silahkan gitu. Yang penting kan mengerti apa yang dipelajarinnya gitu kan ya. Kalau menurut gue sih gitu. Benar. Nah kalau menurut Vale gimana nih Val? Harus pintar banget gak Val untuk bisa bisa berkuliah di teknik pertambangan? Aduh, kayaknya kalau harus pinter banget, gue nggak masuk tuh. Soalnya kayak ya udah sih. Sama. Kayaknya gue gugur di awal deh. Iya, soalnya kita gugur di awal nih. Iya, tadi udah di-mention sama si Bang Fagi juga. Kayak justru kalau kuliah ya buat belajar gitu. Jadi kalau apapun, kalau udah dapet resultnya apapun itu, ya udah dijalanin aja. Soalnya pintarnya orang beda-beda kan. Ada yang pintar, teorinya pintar banget, tapi prakteknya ada beberapa yang nggak ngerti. Ada juga yang prakteknya jago banget, cuman susah mentranslate itu ke teori. Jadi kayak nggak ada, menurut gue nggak ada kata pintar banget apa gimana sih. Masuk tambang masuk aja gitu. Iya, benar banget. Harus gimana gitu. Nah, iya setuju sih. Dan mau kuliah apapun sebenarnya itu kita dituntutnya itu untuk untuk selalu belajar aja. Kayak maksudnya kita walaupun ibaratnya kayaknya saya nggak pintar deh, tapi semuanya tuh bisa diupayakan gitu, bisa dengan mencoba dan juga kalau misalkan mau pintar di salah satu bidang ya kita bisa terus belajar, terus improve skill kita dan banyaklah caranya gitu. Jadi kalaupun teman-teman sekarang mikir gue belum pintar, gue nggak pintar nih, coba dulu aja gitu kan kita nggak tahu kedepannya tuh seperti apa. Nah selanjutnya ini ada yang nanya nih, tapi tadinya tuh mau skip, tapi ini tuh dari pembimbing kupas tugas akhir gitu. Nah ada dari dosen, dari pembimbing tugas akhir nih, pertanyaan untuk Valerie dari Pak Edi. Val, ini judulnya apa ya? Terus apakah menggunakan nama Valerie atau nama panggung? Ayo Val, jawab Val. Gimana yang pertama, Pim? Pertanyaannya judul novelnya apa? Mungkin judul sama mungkin sedikit sinopsis kali ya Val ya, biar teman-teman di sini juga tahu. Valerie itu karyanya udah berapa sih gitu kan? Kalau saya kan karena sering mengikuti udah tahu gitu kan, tapi teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu gitu ya Val ya. Dan juga namanya Val, make nama panggung kah mungkin apa atau make Valerie Patkar gitu. Silahkan Val. Oke. Halo Pak. Ya jadi kalau saya itu novelnya Pak sekarang udah ada 4. Cuman berskripsi ya Val ya ditanya gini. Berasa lagi sidang nggak? Oke lanjut. Novel yang memang bahas soal si perteknikan ini judulnya Non-Versation gitu. Terus kalau nama pakai nama biasa aja Pak, soalnya saya nggak pakai nama panggung, belum jadi penyanyi Pak.
Oke, oke. Oke, Nah, terima mungkin kasih untuk Pak info juga, pertanyaannya. lanjut Val. Nah, mungkin untuk info juga nih untuk teman-teman kalau misalkan mau dapatin karya Vale, nah itu bisa banget teman-teman di toko buku yang apa ya, yang kayaknya yang ada di mana-mana gitu. Biasanya paling depan itu kan ada apa ya, ada display untuk novel buku-buku bestseller gitu kan. Nah, bukunya novelnya Valeri selalu di paling atas gitu. Jadi dulu nih kalau misalnya jalan-jalan ke mall gitu kan kayaknya bangga banget. Wah, ada novel Vale nih gitu kan. Jadi selalu jadi yang bestseller nih di toko-toko buku. Nah, ini Aduh, selanjutnya nih jadi ada malu. yang Terima kasih ya. nanya, bentar-bentar. Nah, ini dari nih ada yang nanya lagi nih, tapi ini kayaknya pertanyaannya sih ke program studi, tapi saya coba jawab dulu aja. Untuk kuliah di Teknik Pertambangan Trisakti, apakah ada beasiswa? Nah, untuk beasiswa yang ada di program studi Teknik Pertambangan Trisakti, informasinya bisa teman-teman klik di link yang ada di profile Instagram @tambangtrisakti. Nanti di situ ada beberapa pilihan, ada ke website, terus ada kemana, sama ada kontak admin untuk ke WhatsApp. Nah, nanti silahkan diklik aja link yang ada di situ yang WhatsApp. Nanti bisa langsung tanyakan ke admin WhatsApp-nya. Nanti segala sesuatu, segala informasi nanti akan dijawab sama yang ada di WhatsApp. Nanti silakan ya teman-teman langsung aja di atas di linknya bisa dibuka. Nah, selanjutnya nih ada yang nanya, plus minus masuk jurusan pertambangan di Trisakti itu apaan Bang? Apaan Kak? Kan masih banyak tuh jurusan di kampus swasta yang lebih baik. Ayo silahkan, Bang Fagih duluan, silahkan Bang. Oke, minus yang pertama macet. Gitu. Buat gue yang pulang pergi gitu, Oke, macet bro. anak Grogol kayaknya relate banget ya. Yoi, benar, macet banget gitu ya. Jalan kalau dari rumah gue ke Grogol ini cukup menempuh perjuangan gitu. Kemudian kalau plusnya, ini yang bingung. Kadang mau bilang plusnya ini mau diurutinnya dari segi yang mana gitu kan. Karena yang gue rasain cukup cukup banyak gitu ya. Oke. Jadi yang mungkin paling gampang lah ya kalau dari plusnya, sekarang Trisakti Ketambang punya lab yang oke banget gitu. Labnya lengkap gitu ya, artinya buat menunjang akademisnya si mahasiswa atau mahasiswi Trisakti Tambang terutama akan lebih baik gitu kan di saat ini gitu. Kemudian untuk yang lainnya adalah ya tadi kayak pernah gue mention di awal gitu ya, karena Trisakti ini masyarakatnya ragam ya, ragam suku, ragam budaya. Jadi untuk berteman nggak sempit. Yang pertama itu ya, lingkungan pertemanan kita nggak sempit gitu. Kita bisa belajar dari orang manapun gitu, dari mau dari Jawa, mau dari Ngebak ya. iya, maksudnya nggak apa-apa ya. Guanya, guanya oke gak sih? Maksudnya Oke, sinyalnya oke, bagus gak? oke, oke, oke. Suara juga kedengaran kok. Oke, jadi gitu sih kalau menurut gue. Jadi plus plus plusnya itu ya gitu ya. Jadi dengan ragam orangnya macam-macam, mengembangkan diri secara tidak langsung gitu. Saat kita bayar kuliah di Trisakti, berarti kita dapat juga nih untuk ngembangin diri, mengetahui tentang bagaimana bergaul dengan orang gitu ya. Dan lagi sih ya, kalau kayak ada di ibu kota gitu, yang dekat dengan perusahaan-perusahaan, kayak perusahaan tambang rata-rata head office-nya ada di Jakarta gitu. Perusahaan tambang besar yang ada di Indonesia, yang operasi sekarang, yang bekerja sekarang, semua ada di Indonesia, ada di Jakarta gitu. Artinya kalau kitanya pinter untuk mengolah itu jadi sesuatu yang bermanfaat, bisa banget gitu ya. Itu sih kalau menurut gue itu sih. Mungkin Valeri bisa nambahin tuh. Oke, Oke, kalau iya silakan Val, langsung aja langsung nambahkan Val. Oke, kalau minusnya jajanannya banyak. Jadi kayak duit jajan gue habis. Duit jajan gue habis buat jajan terus karena kayak wah ada ini ada itu ya gue kalau buat yang jajan banget sih ya uang kamu akan habis sih untuk itu gitu. Terus kayaknya minusnya itu doang deh. Terus apa kalau kalau dari rumah gue memang kayak rada macet juga sih ke Grogol, kayak harus diakui itu kayak sebenarnya dekat cuman 7 kilo, cuman setelah ditempuh kok kenapa ya ini gitu. Oh, jauh banget Terus, gitu kan. Terus habis itu kalau plusnya yang paling gue rasain itu ready for challenge sih, karena itu tadi berhubungan sama yang Bang Fagih bilang,
di situ kan kayak perbedaannya kerasa banget gitu loh, banyak banget nih beraneka ragam dan bermacam-macam orang yang bisa kita ajak berteman, terus habis itu kita ajak diskusi gitu. Dan di situ kita diajarin, gue personal diajarin tuh buat ngerasa apa ya, kayak kita tuh harus ready dengan challenge apapun, dan itu sangat bermanfaat ketika kita terjun ke masyarakat gitu. Jadi kayak kita ngerasa sebenarnya kalau pas kuliah tuh harus misalnya harus ngelakuin organisasi ini, harus ngelakuin organisasi itu, tapi ketika kita terjun ke masyarakat kita sadar itu berguna. Terus habis itu kedua, Yes, benar banget. memang dari fasilitasnya juga sih, dari fasilitasnya memang sekarang udah mumpuni banget di Trisakti. Terus habis itu juga kalau dulu kan memang belum ada lab, tapi sekarang udah ada labnya. Terus habis itu juga kita kalau ada lab komputernya juga, lab komputernya juga oke, softwarenya udah lengkap di situ. Terus yang ketiga, dosen-dosennya asik-asik sih. Jadi kayak Yes, benar banget, setuju. Iya, kayak sampai sekarang pun kan kalau misalnya ketemuan, misalnya kayak ketemuan sama lu, Fim, atau sama siapa gitu, ketemuan memang yang diomongin ya kayak keseharian kita kuliah aja, karena memang kayak dosennya seru-seru, temennya seru-seru, jadi kayak banyak yang bisa diceritain dan memorable gitu. Yes, benar banget sih, Val. Pokoknya kayak selama kuliah tuh kayaknya banyakan suka ya kalau dipikir-pikir dibandingkan dukanya gitu kan. Ya paling Dia dukanya ketawa tuh cuma terus. madah gitu. Selebihnya tuh dari kayak Dukanya dipendam sendiri aja. ketawa Vin. terus gitu kan, Sukanya dari kayak bagi-bagi gitu kan. benar-benar. Iya, benar-benar nih, kayak mungkin itu nanti bisa kayak gambaran nih untuk teman-teman tuh. Pokoknya kalau di di Trisakti, khususnya di teknik pertambangan, itu teman-teman tuh kayak bisa mendapatkan di lingkungan kuliah itu seru, di luar pun kayak banyak hal-hal menarik yang teman-teman tuh bisa ikutin gitu. Jadi kalau misalkan kayak habis kuliah, kegiatannya tuh banyak gitu pilihannya, dan itu tuh bisa menunjang menunjang mungkin kayak karir teman-teman di masa depan, dan juga biar kehidupan teman-teman tuh bisa lebih berwarna gitu. Nah, ini kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini ada yang nanya tuh, biaya kuliah nih sampai lulus tuh kira-kira berapa? Nah, kalau biaya kuliah kayaknya bukan kita gitu yang yang punya kapasitas nih untuk ngomong kalau biaya kuliah. Nah, kalau misalkan mau tahu nih informasi tentang biaya kuliah, sama seperti tadi, teman-teman bisa langsung kunjungin profile Instagram @tambangtrisakti, nanti bisa langsung klik linknya, ada link tree dia di situ, nanti ada beberapa pilihan. Nah, bisa langsung ke WhatsApp ke WhatsApp yang tertera di situ. Nanti silahkan tanya apapun, mau tanya beasiswa, tanya biaya kuliah sampai akhir, tanya biaya per SKS atau apa, itu semuanya nanti bisa langsung ditanyakan tuh di sana. Nah, Bang, ini lanjut nih, kita ngobrol-ngobrol. Ini banyak banget nih yang nanya. Kayaknya banyak nih yang mau mau dapatkan tips and trick, informasi dari Bang Fagi dan juga dari Vale. Nah, ini ada yang nanya nih, Bang Fagi, tips dan trik untuk kuat mental kerja di tambang tuh apa tuh, Bang? Wow, gimana tuh, Bang, tips and triknya biar kuat mental? Ya, yang pasti yang pertama jangan cengeng ya. Kalau mau kerja di lapangan ya berarti jangan cengeng. Cengeng ini kan luas ya, macem-macem, artinya ya bisa diinterpretasikan masing-masing lah gitu. Artinya kerja di tambang pasti panas. Kalau di lapangan gitu ya, open pit, tambang terbuka. Open pit itu adalah tambang terbuka gitu ya. Tambang terbuka pasti panas gitu kan. Kalau sudah panas ya otomatis warna kulit bisa berubah dengan cepat gitu. Nah, itu kan jadi salah satu kekuatan mental gitu, Vin, gitu kan. Kalau memang orang yang mentalnya nggak kuat, itu ada, aduh, udah lah, gue nggak mau kerja tambang lah, gosong, gue hancur, parah, gitu kan. Tapi nggak ya apa-apa, Bang. Balik ke Jakarta langsung perawatan, glowing lagi, Bang. Itu, kan dari tambang duitnya gitu banyak, kan. Jadi memang, gitu kan. Jadi memang gampang. Gitu lah. Kulitnya ngelupas konter, ganti kulit. Iya gitu, ngelupasnya jadi duit gitu kan, daripada nggak jadi apa-apa gitu. Jadi yang pasti kalau buat mental ya, balik ke pertanyaan yang tadi gitu. Kalau mau apa sih tips triknya buat kuatin mental? Yang pasti harus milih. Artinya lu kuliah memang pilihan lo gitu kan, dan lu masuk tambang memang kemauan lo gitu. Kalau lu masuk tambang karena disuruh orang atau apapun, ujung-ujungnya juga ya lu cuman jalanin untuk menyelesaikan suruhan orang itu, menurut gua gitu ya.
Jadi kalau lu Yes, memang benar-benar. oke, passion lo mau jadi anak tambang, apapun kerja tambangnya nanti, apakah kerja tambang atau enggak gitu. Kalau itu udah pilihan lo yang pertama, lo pasti jalanin gitu. Dan yang kedua bergaul ya. Artinya bergaul sama di satu jurusan, bergaul dengan jurusan yang lain, bergaul dengan bapak, ibu, kakak, dosen gitu kan. Karena dosen-dosen kita juga ada yang dari alumni sendiri gitu kan. Jadi untuk bergaulnya lebih enak gitu. Bergaul juga dengan alumni gitu, karena dengan bergaul otomatis kita dapat cerita gitu kan. Oh nanti kalau mau ke lapangan harus siapin A B C D gitu. Jadi ada yang disiapin Yes, dari benar. mulai zaman kuliah, kan kuliah juga nggak 2 tahun langsung lulus gitu ya. Kuliah mungkin dia yang pintar 3,5 tahun, atau yang agak rajin nggak masuknya bisa 4 tahun lebih gitu kan. Ya itu artinya itu semua bakal berjalan dengan sendirinya sih kalau menurut gue, dan bakal didapetin kok nanti kalau pas memang kalian masuk di tambang gitu. Kalian bergaul aja. Kalau menurut saya sih intinya itu bergaul, karena Yes, bergaul setuju, ini setuju bang. luas banget, minded jadi gitu. Kita nggak terpaku, waduh, gue kerja tambang, hitam, gosong, capek, terus kapan tajirnya gitu. Bukan cuma begitu doang gitu kan. Artinya lu kerja tambang, iya lu bisa Oke, lihat. oke. Ya, menurut gue tambang ini eksklusif ya. Pekerjaan yang cukup eksklusif Yes, karena benar. nggak semua orang bisa datang ke lapangan tempat lu bekerja gitu ya. Jadi kalau lu bisa masuk di situ tuh menurut gue suatu kebanggaan buat gue yang berkarir di tambang gitu ya. Dan walaupun sekalipun Valeri bukan berkarir di tambang, tapi pengalamannya Valeri malah berguna untuk pekerjaan dia sekarang gitu. Jadi Yes, itu setuju. sih mental nomor satu, bergaul, dah. Dan itu choice lo, itu pilihan lo gitu. Beres. Yes, benar. Nah, selanjutnya nih bang, ada yang nanya nih bang terkait apa ya? Apa sih prinsip yang harus kita tanamkan nih dalam diri biar nanti kita bisa lulus kuliah di teknik pertambangan gitu. Jadi nggak berhenti di tengah jalan gitu karena mungkin merasa, aduh kayaknya saya salah jurusan nih, aduh kayaknya saya nggak kuat lagi nih. Ada nggak sih hal yang kita harus tanamkan tuh dalam diri biar makin semangat gitu bang? Oke, kalau buat gue, sekali nyemplung, selesain gitu ya. Artinya prinsip dasarnya adalah saat lo mulai, lo harus bisa selesain gitu. Apapun rintangan, masalah itu pasti ada gitu ya. Masalah pasti ada, cuman jalan keluar juga kan pasti ada gitu kan. Masalah datang seiring dengan jalan keluarnya gitu. Jadi memang harus bertanggung jawab ya, karena memang, dan harus ingat, kita anak kuliah ini sudah bukan anak SMA gitu yang harus diarahin kemana gitu. Lu masuk kuliah berarti lu Yes, benar-benar. dianggap sudah lebih dewasa gitu. Artinya terus kita jalan aja gitu. Masuk ketemu masalah, kita selesain masalahnya gitu kan. Nyelesain masalah cara masing-masing gitu. Jadi prinsipnya itu sih ya. Jadi memang harus bertanggung jawab sama komitmen gitu ya. Komitmen untuk ngejalanin, misalkan orang biasanya nih Vim, dengar nama Trisakti itu adalah mahal dan lain sebagainya gitu. Itu image gue pun kerja sekarang, orang-orang Oke. dari kampus mana bro, waduh kuliah lo mahal nih segala macem gitu. Ya kalau misalnya kita bilang kita sudah siapkan itu semua gitu kan, dan kayak tadi Afim bilang juga, kalau takut masalah biaya ada beasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya udahlah, prinsipnya sih kalau menurut gue itu ya, komitmen, tanggung jawab gitu. Tinggal nggak tahu menurut Valeri mungkin ada mau tambahin juga tuh. Nah, silakan Kalau Val, gue lanjut sih, Val, langsung aja. ya kalau gue sih pertama ya memang harus self aware sebelum masuk tuh, self aware dulu. Benar-benar memang pengen masuk tambang karena keinginan sendiri, bukan keinginan orang lain, bukan keinginan orang tua, bukan keinginan A, B, C gitu. Supaya kita punya alasan yang kuat untuk menjalani perkuliahannya. Itu yang pertama. Terus habis itu ya kedua memang harus punya mental yang kuat sih. Dan ketika dibilang punya mental yang kuat itu bukan berarti harus langsung kuat ya. Jadi kayak dipelajarin dulu. Jadi kayak selama kuliah dieksplor pelan-pelan naik tingkat jadi orang yang punya mental lebih kuat, terus habis itu lebih kuat lagi. Dan kalau misalnya memang udah berani untuk memulai ya harus berani juga buat mengakhirinya gitu, karena ini kan sebenarnya Ya, setuju. buat masa depan kita juga, buat kepentingan kita juga gitu loh. Dan ya selalu percaya aja sih kalau misalnya
pas di tengah-tengah perkuliahan itu ngerasa aduh kok susah banget ya, atau aduh gue kayaknya udah nggak bisa lagi deh jalanin ini. Perlu punya semangat dan perlu punya spirit untuk nyakinin diri sendiri kalau kita tuh bisa. Dan memang pentingnya punya teman yang bisa support kita itu sangat berdampak baik buat keberlangsungan perkuliahan kita juga. Jadi kayak kalau misalnya temen yang dekat banget nih sama kita, misalnya dia udah duluan gitu, terus habis itu kita juga termotivasi dari dia, oh pengen juga biar bisa barengan gitu kan. Hal-hal simpel kayak gitu sebenarnya justru bisa jadi semangat kita buat kita selesaiin kuliah itu gitu. Dan jangan pernah selalu berpikir aduh susah sebenarnya, karena kayak itu sebenarnya we are bigger than our fear gitu. Jadi jangan takut duluan, tapi lakuin dulu. Takutnya belakangan. Betul. Nah, benar sih Val, dan Gitu, Fir. apa ya, di dunia perkuliahan pun kayaknya banyak gitu ya teman-teman, dosen yang nanti siap membantu kita untuk apa ya, kita tetap semangat, pokoknya tetap inilah kelarin studi kita. Nah, ini kita udah ngobrol-ngobrol nih, kurang lebih udah mau 1 jam. Ini tinggal 5 menit lagi, kita udah ngobrol satu jam nih. Dan sebelum kita ke pertanyaan terakhir, sesuai dengan janji kita di awal tadi, saya akan memilih 2 penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan kenang-kenangan dari program studi teknik pertambangan. Dan saya sudah mendapatkan 2 namanya nih dari pihak program studinya. Ada Kak Juliet, tadi yang depannya Juliet, sama dan juga ada Kak Jun yang tadi nanya kuliah di teknik pertambangan harus pintar, dan yang kedua itu tadi yang nanya tentang prinsip. Nah, untuk kedua teman kita yang beruntung, silahkan kirim alamat kalian di Instagram @tambangtrisakti, dan silakan konfirmasi untuk hadiah dan segala macamnya. Nah, dan untuk dan juga Bang Fagi, untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri sesi kita di malam hari ini, ada nggak sih hal yang mungkin Bang Fagi ataupun Vale mau sampaikan nih ke teman-teman yang masih bingung untuk milih jurusan kuliah dan juga masih nggak tahu nih, aduh saya tuh harus kuliah jurusan apa ya, mau kuliah di mana ya? Silakan Bang. Oke, thank you, Vim. Ya, mungkin ini pertanyaan pamungkas gitu ya. Kalau misalkan Iya, mau Sunar. kuliah gimana gitu. Jadi nggak apa-apa. Artinya memang Oke. kalau seperti itu, mau kuliah mana? Kuliah pertambangan sekarang jadi choice yang cukup baik gitu ya. Karena mungkin kalau kita bisa perhatiin juga energi sekarang, harga batu bara, harga komoditi tambang yang lainnya itu juga lagi up gitu ya, lagi oke gitu. Kemudian kita bisa lihat side-nya gitu, artinya sisi sampingnya. Contoh kayak pembangunan, orang ciptain mobil mulai pakai listrik, mulai pakai segala macam, itu mulai tinggi, dan semua itu datang dari pertambangan, datang dari hasil tambang gitu ya. Jadi kalau mau bingung, aduh gue mau kuliah apa nih? Kuliah yang enak gitu, artinya yang oke, lo pengen punya pengalaman ke lapangan, lo masuk tambang. Karena ada 2 SKS ya kalau nggak salah ya. 2 SKS yang harus Yes, banget lo ke benar. lapangan gitu. Ya. Dan lo bisa jalan itu bareng-bareng sama angkatan lo gitu kan. Teman-teman satu jurusan lo, satu angkatan lo gitu. Itu seru gitu. Jadi itu menurut gue kalau memang bingung mau pilih apa, tambang oke. Berdasarkan dengan future-nya ke depan gitu ya. Artinya dengan oh besok ke depan tambang ini apa nih gitu kan. Teknologi makin makin baik. Terutama itu ya. Teknologi pertambangan, cara Yes, orang benar. nambang sekarang makin keren. Orang udah berlomba-lombanya ke arah gue bisa ciptain teknologi apa nih buat bantu pertambangan yang lebih baik gitu ya. Jadi memang pilih pertambangan, gue pun sekarang nggak pernah menyesal gitu ya kenapa gue pilih tambang, karena memang kedepannya masih ada kemungkinannya gitu kan, masih ada harapannya, dan dunia ini apapun yang kita gunakan akan tetap membutuhkan bahan tambang, apapun itu gitu ya. Karena balik lagi gue bilang tambang ini luas banget, batu andesit buat fondasi rumah aja ditambang kan gitu ya, Yes, sampai ke hal benar yang paling banget ya. keren misalkan itu tanah, tambang bawah tanah, tambang emas, tambang perak, wah oke lah gitu. Artinya memang, dan Indonesia jangan lupa, Indonesia kaya banget gitu ya untuk bahan-bahan yang bisa ditambang gitu. Oke, itu sih. Oke Bang, thank you. Nah, kalau dari Vale gimana Val?
Oke, kalau dari gue, pertama tambang itu seru, jadi jangan pernah terbawa sama image atau omongan orang yang bilang tambang itu susah dan lain sebagainya. Tambang tuh seru, masalah susah atau enggak itu tinggal kita, cara kita ngejalaninnya gimana. Terus habis itu kedua luas, jadi kayak gue mungkin belum dapat rezekinya kerja di tambang, but then gue kerja di dunia digital sekarang, di dunia kreatif. Apa yang gue pelajarin di tambang, apa yang gue lakuin ketika gue kuliah di tambang itu sangat berguna dengan industri yang sekarang gue kerjain gitu. Jadi sangat luas kesempatannya, terus habis itu community-nya juga sangat luas, dan jadi jangan pernah ragu sih buat masuk ke tambang. Kalau misalnya kalian nih misalnya yang nonton pengen masuk ke tambang gitu, jadi jangan jangan ragu kayak tadi kan, harus pinter dulu atau harus begini dulu, enggak. Jadi kayak masuk aja gitu ke tambang, karena Yes, benar. apa yang nanti bakal didapetin setelah kalian udah ngejalanin semua masa perkuliahannya itu bakal kalian rasain tuh, dan kalian bakal bersyukur banget sih sama apa yang udah kalian lewatin sama kalian kuliah itu gitu. Dan benar-benar memang nggak bisa bohong, baru dirasain setelah lulus sih. Setelah lulus tuh kayak baru berasa, oh iya ya dulu gue belajar ini, oh iya ya dulu gue pernah kayak gini gitu. Jadi ya why not gitu. Yes, sebenar banget Val, bahwa di tambang pun kita nanti akan banyak mendapatkan hal-hal yang tidak hanya berguna ketika misalkan nanti teman-teman bekerja di industri tambang, tapi juga ketika misalkan teman-teman bekerja di industri lain, ilmu-ilmu, pengalaman, dan juga hal-hal yang didapatkan ketika kuliah itu sangat bermanfaat, teman-teman. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih kita udah 1 jam, kita udah ngobrol banyak hal dari Bang Fagi dan juga dari Vale. Semoga apa yang tadi kita obrolin itu bisa memberi manfaat untuk teman-teman dan juga bisa memberikan sedikit insight baru buat teman-teman mengenai program studi teknik pertambangan. Nah, saya mewakili program studi teknik pertambangan mengucapkan terima kasih untuk Bang Fagi dan juga untuk Vale yang sudah mau ngobrol-ngobrol di Minor Story episode 2, dan juga untuk teman-teman semua yang selalu pantengin Instagram @tambangtrisakti untuk selalu ikutin di setiap obrolan kita. Dan jangan lupa di minggu depan, di hari yang sama, di waktu yang sama, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar industri tambang, seputar program studi teknik pertambangan bersama. Nanti akan ada teman-teman kita, ada alumni-alumni luar biasa yang nanti bisa memberikan banyak insight buat teman-teman. Nggak hanya untuk tentang dunia perkuliahan, tetapi juga untuk industri kerja. Jadi teman-teman harus selalu pantengin, harus follow @tambangtrisakti, dan juga mengikuti segala informasi yang ada di Instagram ataupun di media sosial program studi teknik pertambangan. Nah, mengakhiri bincang-bincang kita pada malam hari ini, saya Serafin Firman dan juga ada Bang Fagi dan juga ada Vale mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Okay. Thank you, Bang. Thank you. Vale. Thank you, Bye. Prodi Tambang. Sukses. Yo, sukses selalu.